Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semaksimal kemampuan kita, dan juga dengan kita jauhi dan kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang kita untuk lakukan. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk kemudian mempelajari, memahami dan juga mengamalkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Amin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak aw kafar." Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka boleh jadi dia terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu syirik kecil, dan boleh jadi dia terjerumus ke dalam kekafiran. Namun ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bebas untuk kemudian bersumpah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan muliakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara makhluknya sebagai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk bersumpah, maka itu menunjukkan agung dan mulianya sesuatu tersebut. Di antaranya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surat Al-Fajr dengan Allah katakan wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan juga malam yang 10. Di mana para ulama mentafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang 10 ini itu adalah malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan kepada kita keistimewaan dan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah malam-malamnya dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sampai-sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka seorang muslim prinsipnya adalah dia akan mengutamakan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dia lebih untuk mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi daripada kemudian memperturutkan hawa nafsu dirinya. Maka di antara bentuk kemurnian takwa dan iman seorang hamba dan kejujuran keimanan seorang hamba adalah dengan dia melaksanakan apa yang kemudian mendatangkan kecintaan Rabb-nya. Di antaranya adalah dengan dia semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Rabb-nya. Di antaranya adalah melakukan amal soleh dan memaksimalkan diri untuk beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh apapun yang seorang hamba lakukan di bulan Dzulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba bisa kemudian lebih serius untuk melakukan ibadah-ibadah rutin hariannya yang wajib.
diiringi dengan berbagai macam perbaikan berupa sholat wajibnya dan juga amalan-amalan yang lain yang dirutinkan oleh seseorang dalam amalan hariannya. Mungkin terbiasa untuk zikir pagi dan petang, mungkin terbiasa untuk kemudian sholat duha dan juga sholat ba'diyah ataupun sholat qobliyah, maka ini pun seorang tambah semangat di bulan Dzulhijjah ini untuk melakukannya, diiringi dengan banyak sekali perbaikan yang ada dalam hatinya, perbaikan niat keikhlasan dan juga kekhusyukan dan yang lainnya. Begitu pula seseorang pun dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berupa tahlil, berupa tasbih, berupa takbir dan juga zikir-zikir yang lain di hari-hari yang mulia ini dengan tanpa adanya batasan bilangan tertentu. Maka boleh bagi seseorang memperbanyak takbir ataupun memperbanyak tasbih di sela-sela waktu yang bisa dia gunakan untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara amalan yang begitu mulianya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya, yaitu dengan banyak-banyak beristighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Diharapkan dengan istighfar dan tobatnya ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmatnya dan pintu tobatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut. Maka di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuliakan 10 hari pertama ini, di antaranya adalah 9 hari pertamanya adalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sunnah dari sejak tanggal 1 sampai kemudian tanggal 9. Maka ini adalah di antara bentuk pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu dengan melakukan ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sebagaimana yang kita ketahui pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan masalah puasa Arafah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah, itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berharap dengan puasa Arafah ini Allah ampuni dosa seorang hamba setahun yang lalu dan juga dosanya setahun yang akan datang. Dan yang dimaksud dengan Allah ampuni dosa setahun yang akan datang yaitu dengan adanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hamba tersebut melakukan dosa setelah itu, maka Allah kemudian akan bimbing hamba tersebut untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah yang sebagaimana tadi kami sampaikan berupa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ataupun puasa di hari Arafah, maka meskipun ini adalah merupakan ibadah yang dianjurkan, tidak sampai kemudian ranah ibadah yang wajib, namun seorang hamba yang bijak dia akan memandang dari sudut pandang yang lengkap, yaitu bahwasanya meskipun ini adalah dianjurkan, namun waktu pelaksanaannya adalah terbatas. Kita tidak dijumpai puasa Arafah ini selain di bulan Dzulhijjah. Tidak ada puasa Arafah di bulan Muharram dan bulan yang lain. Maka seorang muslim yang bijak ketika memahami bahwasanya ibadah ini meskipun sunnah namun hanya terbatas pada waktu tertentu ataupun mungkin terbatas pada tempat tertentu ataupun momen tertentu, maka meskipun sunnah tetap dia semangat untuk laksanakan supaya tidak terluput dari fadilah dan keutamaan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan waktu untuk kemudian Allah berikan kesempatan bagi hambanya untuk beribadah. Maka meskipun meskipun puasa Arafah itu adalah puasa yang dianjurkan, namun apabila kita terluput puasa Arafah di tahun ini, maka kita harus menunggu setahun lagi baru jumpa puasa Arafah. Maka ini menunjukkan kepada kita ya betapa perlu untuk perhatian khusus untuk puasa sunnah ini. Jangan sampai kemudian kita mampu untuk melakukannya, namun kemudian kita remehkan sehingga kita terluput dari fadilah yang besar dari puasa Arafah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah berasal dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Di antara bentuk real ketakwaan seorang hamba adalah dia mengagungkan dan memuliakan waktu-waktu yang memang Allah agungkan dan muliakan. Dia betul-betul kontrol dirinya, jaga dirinya, jangan sampai kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut. Maka bulan Dzulhijjah secara umum ini adalah merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, agungkan dan muliakan. Terlebih khusus di 10 hari pertamanya, maka jangan sampai kemudian seorang hamba kendor dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga teledor sehingga dia terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang dia memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan agungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan semaksimal pengagungan. Dia akan kontrol lisannya, dia akan kontrol anggota badannya, jangan sampai kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia maksimalkan semua potensi yang dia miliki, kekuatannya, waktunya, kesehatannya untuk kemudian menambah kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kuantitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan kemuliaan dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan ampunannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayahnya supaya bisa mengarungi hari-hari yang mulia ini dengan penuh ketaatan dan juga penuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.